السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesempatan untuk menimba ilmu daang langkah ta untuk menimba ilmu, karena setiap langkah yang kita langkahkan untuk ilmu ahlapun nanono adalah untuk kemudahan tamau surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian terlebih lagi talangkahang nain tanene tamudaang pelekak tanene untuk selalu melangkahkan meringankan langkah kita datang ke masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Dan setiap langkah setiap jempang pelekak tatimpa masjid maka lapuk nanono akan bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian langkah-langkah ta menuju masjid ini juga akan menjadi pengangkat, penyebab Allah Subhanahu wa taala akan ngangkat derajat ta, kemudian ngampunin dosa ta. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu selalu ta saling ingetin kaah kali kita berat untuk menghadiri majlis ilmu, untuk melaksanakan solat di dalam masjid, untuk melaksanakan ibadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan nono adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita ketenangan. Mun tak mau masih ketenangan di luar masjid, maka segera ambil air wudu, masuk masjid, salat 2 rakaat dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ketenangan hati kita. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan ta senantiasa di atas sunnah beliau, maka nono adalah jalan as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Ta senantiasa membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengamalkan ibadah sesuai dengan sunnah beliau, maka nono yang disebut sebagai as-sirat al-mustaqim, bukan jalan yang lainnya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, begitu juga salawat dan salam atas para keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut dalam masalah pembahasan doa, dalam pembahasan doa-doa yang datang dari sunnah Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa sehari-hari perlu kita perhatian, karena dalam setiap gerakan ta, setiap napas ta, setiap jelo, bahkan setiap waktu yang kita lewati, yakna luput lekan doa. Dari bangun tidur ta sampai ta tinduk mampu, ahlapuna nono ara doa-doa yang kita baca, yang dengan doa tersebut Allah Subhanahu wa taala gin ngembang keberkahan pin umur ta, gin ngembang keberkahan pin waktu ta, dan Allah Subhanahu wa taala gin mudaang ita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya doa yang berikutnya adalah doa lubsus thawb, yaitu doa lubsus thawb, doa memakai pakaian. Ya, doa-doa yang berkaitan dengan pakaian. Tak ngadu pakaian, kemudian doa anta naruh pakaian nyedi iya. Kemudian bagaimana kalau pakaian baru? Kumbe muntang kita batur mampu mengadu pakaian baru. Ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya pakaian kita itu juga mendatangkan pahala. Rahimani wa rahimakumullah. Namun sebelum pertama dalam masalah doa-doa yang berkaitan dengan pakaian ini, perlu tatuan bahwasanya pakaian nono adalah bagian lekan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Pakaian nono rezeki lekan Allah, ibu-ibu. Jadi gunakan rezeki nono untuk jalan ketaatan, untuk mantu ita di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya pakaian itu bagian lekan rezeki. Makanan, ingin nemta, ya. Kemudian air, ingin nemta, makanan yang kita makan, air yang kita minum yang menghilangkan dahaga anta, ini adalah bagian lekan rezeki. Kemudian wa ma labista fa ablaita, dan apa yang kamu pakai sehingga pakaian itu sampai lapuk, sampai usang, sampai naseda, ya, nenek rezeki entah. Kemudian pakaian nono bagian lekan zina, bagian lekan perhiasan ingka dunta untuk menutup auratta, yang dimana suatu perhiasan akan bermakna, akan menarik tatkala perhiasan nono takadu untuk menutup sesuatu yang berharga, yaitu aurat kita. Jadi di antara pakaian, syarat-syarat pakaian perlu kita perhatian adalah pakaian yang menutupi aurat, bukan sembarang pakaian. Jadinya di sini para jemaah rahimani wa rahimakumullah, pakaian yang kita pakai tidak, ya, bukan sekedar tanggita ajina atau jenisna atau modelna. Paling penting adalah apakah pakaian ingka duntanono pakaian yang menutup aurat, ya, pakaian yang menutup aurat. Kemudian apakah pakaian nono kita dapatkan mauta lekan harta yang halal, infak lekan harta yang halal. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana seseorang, ya, ketika berdoa semua syarat-syarat untuk Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa sudah dipenuhi. Mengangkat ima dalam keadaan benar-benar mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam keadaan musafir, yutilu safar ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama' ya Rab ya Rab, dengan nono musafir, kemudian pakaiannya
rambutnya ash'ath akbar, kemudian dia berdebu karena perjalanan jauh. Dan di antara sebab atau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa adalah orang yang musafir. Allah tidak menolak doanya. Ya, orang musafir. Kemudian syarat-syarat diterimanya doa adalah iftiqar. Bentuk iftiqarnya bagaimana? Keadaan rambutnya sederhana, bahkan kusut, kemudian berdebu, make pakaian seadanya. Kemudian yamuddu yadai ila sama, ngangkatnya imana, agar minta berdoa para jamaah, angkat imantah. Ya, yamuddu yadaihi ila sama, angkat tangannya ke langit. Mampu ya. Ya. Mengangkat tangan ke langit. Berarti zat yang kita mintai di mana? Di atas. Ini sebagai dalil juga yang menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ala arsyihi istawa, bersemayam di atas arasy-Nya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Dan di antara juga syarat diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkannya doa seorang oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala doa nono tak awalin dengan menyebutkan salah satu dari asmaullah. Ya. Salah satu lekan nama Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Ya, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Namun wa mat'amu haram, dia makan dari makanan yang haram. Wa mashrabu haram, makan minuman nalekan minuman yang haram. Baik minuman yang haram karena zatnya mana khamar, ya, atau minuman halal yang didapatkan dari sesuatu yang haram, dari infak yang haram. Misalnya uang hasil curian kadu meliai, ini namanya minuman yang haram karena ada sebab yang menjadikannya haram. Kemudian yang berkaitan dengan pembahasan pakaian ini adalah wa malbasuhu haram, dia memakai pakaian yang haram, memakai sutra, ya, atau laki-laki ngadu kalong, pakaian ini, ya, perhiasan ini, atau memakai pakaian dari hasil curian, dari hasil menipu dan yang lainnya. Wa malbasu haram, lihat, wa ghudhiya bil haram, ya, dan dia tumbuh dari sesuatu yang haram. Nabi mengatakan fa anna yustajabu lah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala genga bulang doana. Nah, bagus lihat perhatian ya para jamaah. Ketika kita berdoa ke hadapan Allah, berdoa mengangkatkan tangan kita ke langit, kumbe pakaian tah, apakah pakaian yang halal atau yang haram? Ya, apakah memakai pakaian yang menutupi aurat atau yang membuka aurat ketika kita berdoa? Dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Rahimani wa rahimakumullah. Karena peranan pakaian ini memiliki peranan yang sangat penting di dalam Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa kita. Begitu juga di antara syarat sahna salat para jamaah, yaitu dengan kita menutup aurat. Apa garun menutup aurat? Pakaian mampu, kelambi, kereng, jubah, jilbab, ya, pakaian lagi. Jadi yang terima salat mun yakta nutup aurat. Kembali lagi kepada pakaian kita bagaimana.
Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara syarat-syarat pakaian nono harus tak perhatian ya. Jangan sekedar pakaian doang. Ya. Syarat pakaian yang utama adalah menutupi aurat sesuai dengan syariat. Bukan sekedar menutupi aurat namun menyelisihi syariat. Bagi laki-laki, ya, misalkan memakai pakaian, ya, kemudian sarung itu tidak melewati mata nainta, atau ngadu selana longgar tebal yakna melewatin matan nainta, ya. Kemudian bagi wanita bagaimana? Tentunya bagi wanita syarat-syarat pakaian yang menutup aurat nono lebih, ya, ketimbang laki-laki. Wanita harus menutupi semua aurat, ya, harus menutupi semua aurat. Rahimani wa rahimakumullah. Jadinya para wanita ketika ditanya bagaimana tentang mun dengan mama apa kerengna atau pakaianna di atas mata kaki, kumbe kemun dengan nina, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya bagaimana dengan wanita, Nabi mengatakan yurkhina shibran, dari atas mata kaki, ya, dari mata kaki lekantini, ya, dari atas mata kaki dipanjangkan satu jengkal. Kemudian dikatakan idzan tankashib aqdamuhunna, munang getojak masih ketampo jejengkuna, karena dulu tidak ada kaos kaki, ya, tidak seperti sekarang kaos naeno, ya, yakna marak nengkah canggih, ya. Kemudian mun sekedar jengkal masih ketempo jejengkun dengan nina. Nabi mengatakan yurkhina zira'an, munang getojak satu hasta, ketih, betak nono tingginya ke bawah ibu-ibu lekan mata naik lagu kebalik ke pejak, ya. Bahkan ibu-ibu entekang tembenan pe sampai bawa rangkong bercadar lalu tembenan aja bawa rangkong, apa kenana, ya. Jadinya para wanita, para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini batasan lekan syariat ta. Wahna ahasta depa betak gitu. Wala yazibna kak narombok ya. Jarina ba pengarnin dengan musbilul izar, wanita manjangang pakaian ingeros mbe mona lebih lekan betak. Marak pakaian pengantin nengkano sampai puyun ngang lek mudi nganti ngang ya, itu enggak boleh. Itu menyelisihi ketentuan pakaian bagi wanita. Jadinya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya pe ulah takut pepanggi tak pakaian pe ilek bawa nono, ya, gin kotor, kena najis dan yang lainnya ketika peleka. Jangan khawatir, mudah lekan syariat bagaimana penyelesaiannya, bagaimana cara mensucikannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya
Nabi SAW ditanya, "Ma taf'alun nisa bidiyulihinna?" Ya Rasulullah, apa yang dilakukan oleh wanita? Nakumbe kia dengan nina nene, dengan pakaiannya yang ingeros no, kerengan pingeros atau jubah pingeros. Bagaimana kalau mengenai najis? Maksudnya perlu ke ginam-puk, perlu ke ngetung-ngetih. Nabi mengatakan, tutahhiruha al-ardul lati taliha, maka tanah berikutnya akan menjadi penyucinya. Kan mudah. Apa gente khawatir yang mampu? Ngeros kena kotoran, ya. Ada tanah berikutnya. Nono jadi apa? Nyuci yang iya. Lantas ada yang mengatakan, lagu idap tapi anak mai. Ita getu anak mai, syariat getu mai. Wah. Nenek ita nurut tangan doang enggak? Jadinya agama itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, agama nono beribadah nono berdasarkan dalil, tanggawe ketaatan nono karena dalil, bukan karena perasaan ta mai atau ya, bukan. Jadinya seperti itu. Ya. Kemudian sebelum kita masuk ke doa tersebut, ada hal yang perlu kita tambahkan untuk para wanita kaitannya dengan perhiasan, kaitannya dengan pakaian bagus kali pemerhati yang ya. Pakaian yang benar-benar menutup aurat, perhiasan yang benar-benar tidak tidak menarik syahwat laki-laki. Ya, lagu goyo nang kaja. Bahkan sengaja milen milen warna-warna pakaian yang mencolok. Terang-terang di rumah ti mesa-mesa ada ngadu ante dah ketempuh. Tak boleh. Ya, ikalam-kalam pekadu. Ya. Kemudian na tebel. Jangan tipis. Selain tebel harus longgar. Jangan sebaliknya tipis. Atau ketat. Ya boleh. Tebel lagu ketat, longgar lagu tipis. Ini yang dikatakan sebagai kasiat ariyat, berpakaian lagu lelengir. Kenapa? Karena akan membentuk semua tubuh, bentuk lekuk-lekuk tubuh, atau akan memperlihatkan bentuk tubuh tersebut transparan. Nabi SAW menyebutkan, ya, ni ya na warazaqni warazaqani, lapuna berbaris, warazaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah. Arah ketemu wahna doang. Coba itu mama. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah. Alhamdulillahilladzi kasani hadha, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memakaikanku pakaian ini. Ingadungang aku pakaian nenek. Ya, ingembang aku pakaian nenek. Warazaqanihi, dan yang memberikan aku min ghairi haulim minni wala quwwah, dengan tanpa daya upaya dan kekuatan dariku. Jadinya jangan kita sombong. Tatkala tangadu tak mau rezeki kemudian membeli pakaian baru, jangan sombong. Dan banyak ya orang yang sombong dengan pakaiannya, makanya dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjulurkan orang-orang yang menjulurkan pakaiannya sampai bawa dengan sombong, congkak, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Nabi mengatakan, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillah
la yanzurullah ilaihi yaumal qiyamah. Ayaija ya, injulurang ngerwasang pakaianna karena sombong ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan bagaimana? Tidak akan melihatnya kelak di hari kiamat. Makanya sekali lagi para jamaah rahimani wa rahimakumullah, nah bagus sekali kita merhatikan ketentuan pakaian nenek. Sederhana kelihatannya, remeh, namun apa? Sebab kita akan terjerumus ke dalam neraka wal'adzubillah. Nabi mengatakan kaitannya dengan ketentuan bagaimana batas menjulurnya pakaian tersebut, ma asfala minal ka'bai minal izari finnar, yang di bawah mata kaki dari pakaian, dari lekan kereng ta ya, atau jubah ta itu imamah, kemudian sombong, finnar, maka itu adalah bagian dari api neraka. Qauluhu wa razaqanihi min ghairi haulin minni, apa maksud wa razaqanihi min ghairi haulin minni? Dialah Allah yang memberikanku rezeki pakaian ini dengan tanpa daya dan upayaku. Ay min ghairi harakatin wa hilatin minni, yaitu tanpa apa? Tanpa gerakan, tanpa usaha dan yang lainnya lekan aku. Selebihnya nono adalah lekan Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita. Jadi busana tadi ibu-ibu, busana yang kadumpe, pakaian yang kadumpe bukan sebagai sarana untuk mendatangkan murka Allah, lagu takadu untuk mendatangkan redha Allah Subhanahu wa taala. Pakai pakaian yang menutup aurat, imina awan pe senang, karena mina awan dengan senang. Ya, yang membuat suami Anda tertarik. Ita bapak mama, tatkala kita awan ta pasangan ta atau anak tainina, anak teh dedara ngadu pakaian yang tidak inutup aurat lagu menyelisihi ketentuan syariat. Kita tidak berbicara pada wanita yang menampakkan aurat. Inutup aurat nengka lagu yang sesuai dengan ketentuan syariat, itu juga salah. Mun yang inutup aurat jawah jelas salah. Ini mampu berjilbab, memakai busana muslimah tinggi, lebar dan yang lainnya, lagu yang sesuai dengan ketentuan syariat, nono mesti salah. Berpakaian ya, menutup aurat, kemudian tebal, apa mampu longgar, beh giliran parfum datawah 10 meter tercium. Hati-hati wanita akan ini alui kali genjari ya. Kaum wanita itu kenapa dia banyak di dalam neraka? Di antaranya penyebabnya adalah karena hal-hal tersebut ya. Selain bagaimana dia kufur pada suaminya, selain bagaimana keluhan, kemudian bagaimana lemah agama dan akalnya, wanita itu juga di dalam masalah pakaian tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan pakaian dan perhiasannya. Ingat ibu-ibu, tatkala pesugul lekan balik atau seorang wanita muslimah keluar dari rumahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan, idza kharajatil mar'atu min baitiha syarrafaha syaitan, apabila dengan nina sugul lekan lawang balena, sugul luar balik tanpa mahram, tanpa barang dengan mahram dan yang lainnya ya, maka setan mulai wah hiasin ya, mulai wah setan ini make up jadi te make over peno setan
Mungkin mabun kelelek, marak senger parfum, ya, dan ketertarikan seorang laki-laki pada wanita yang bukan mahram, nah, tinggi. Jinnya syaitan mulai menghiasi yang mungkin dari segi fisik pas-pasan atau bahkan kurang, namun apa, pinmatan dengan mama, wow, luar biasa, terfitnah. Karena kebalik ibu-ibu, ya, bareh keluar dari rumah pakaian pejak, kalah turis, ya, pakaian tapi telanjang keluar rumah. Lagu giliran dalam balik barang awam pejak, endek lapukna, ya, lapukna terbungkus. Kebalik, justru pe dalam balik barang awam pe dalam kamar no, bahasan dengan pe lebih turis no, ya, seperti itu. Pakai pakaian busana yang menarik perhatian suami, itu bagaimana? Mau pahala. Lagu mulai luar memakai pakaian yang menarik perhatian laki-laki lain, mau dosa mampu. Jadi seperti itu, ya. Sekali lagi para wanita diperhatikan. Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi ngembang ita pakaian nenek. Ingat, bukan karena usaha anta doang, bukan karena kekuatan anta metaya, ya, bukan karena banyaknya waktu kita untuk berbelanja dan yang lainnya, namun semata-mata karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ngembang ita rezeki pakaian tersebut. Paham ya? Coba ulangin bareng-bareng doa no. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya. Jadi ini ya, doa ketika kita memakai pakaian, ya, ketika takadu pakaian tano lagi pelalo loh bangkat penyarin pakaian kemudian pengadu ya no, maka kita membaca alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Supaya apa? Di setiap nikmat yang kita miliki dibarengi dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita jari hamba yang kufur nikmat, karena sekali lagi pakaiannya ini bentuk nikmat lekan Allah Subhanahu wa ta'ala, harus kita syukurin. Dan bentuk sarana mensyukuri nikmat adalah baca doa ketika ta ngadu pakaian, ta nyukurin nikmat pakaian tersebut. Jelas ya? Enggak naruana, ya, pengajian tak kelam nenek doa, yaitu doa memakai pakaian. InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan ini datang, masih kaitannya dengan doa-doa memakai pakaian, yaitu doa mon ngadu pakaian ibaru dan doa-doa yang lainnya. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Silakan azan baru kita tanya jawab.